itu udah mulai gelap waktu itu. Nah, karena mereka nggak tahu arah dan juga nggak tahu mau tidur di mana malam nanti, Dewi pun menyarankan si Suryo untuk membuka peta nih yang udah dibawakan sama bapaknya kan. Bang, bukalah peta bang, ini kita udah sampai sini nih, kemana lagi kita nih gitu kan. Dan lagi-lagi nggak itu udah mulai gelap waktu itu. Nah, karena mereka nggak tahu arah dan juga nggak tahu mau tidur di mana malam nanti, Dewi pun menyarankan si Suryo untuk membuka peta nih yang udah dibawakan sama bapaknya kan. Bang, bukalah peta bang, ini kita udah sampai sini nih, kemana lagi kita nih gitu kan. Dan lagi-lagi nggak cuman Dewi aja, sekarang Suryo sama si Rifki juga mengalami kejadian aneh yang langsung membuat mereka seketika pucat dan bergetar ketakutan. Kenapa? Jadi waktu si Suryo dibuka gulungan peta tuh, mereka bertiga sama-sama melihat dengan jelas bahwa gulungan kertas yang semula bergambar peta tuh secara mengejutkan berubah menjadi kertas berwarna putih dengan tulisan tinta merah bertuliskan Tumbal. Buka. Astagfirullahaladzim. Kok jadi kayak gini peta kita? Wih, iya kata Rifki. Secara refleks Suryo pun langsung dibuangnya kertas itu kan langsung mereka lari terbirit-birit. Udah kayak gak masuk akal waktu itu kan. Nah di momen itu mereka bertiga betul-betul ketakutan Bahkan Rifki yang semula sok berani ya kan, jiper dibuatnya perkara ngelihat kertas tadi itu. Kondisi di sana pun udah makin mencekam lagi karena mereka tidak ada lagi memiliki petunjuk apapun. Ya macam mana satu-satunya peta yang mereka bawa berubah jadi kertas bertuliskan Tumbal tuh kan. Macam mana, udahlah jalan aja lah gitu kan. Nah di tengah rasa takutnya mereka terus berlari tanpa tahu arah di tengah hutan tuh, sampailah tiba-tiba dari kejauhan mereka melihat ada cahaya terang. Ada cahaya tuh Wah, alhamdulillah. Udah dekat ini kita harusnya nih tuh ada cahaya tuh. Tadi kan ayah bilang kan di sekitaran kuburan kakek ada pemukiman warga. Jangan itu tuh pemukiman warganya Ayo udah yuk kita ikutin tuh cahaya itu. Pasti tuh cahaya pemukiman warga kata Rifki kan. Dalam mereka bertiga mulai berjalan tenang ke arah cahaya itu Nah setelah melihat cahaya tersebut memang tuh mereka mulai ngerasa tenang kali. Kalau memang betul itu pemukiman berarti mereka bisa ikut numpang tidur lah di sana mengikuti sarannya ayah kan. Ditambah lagi waktu itu mereka nggak ada yang bawa tenda karena mereka nggak punya tenda. Dan kata ayah juga estimasi perjalanan ke kuburan itu sekitar memakan waktu 6 jam aja kok. Dari tempat mereka, dari titik mereka tuh. Tapi hampir seharian gak sampai. Dan tuh mereka bertiga pun menuju ke sumber cahaya. Nah tapi sayangnya rencana mereka ke cahaya itu atau nginap di pemukiman warga tuh meleset jauh Karena apa? Karena ketika mereka sampai di sumber cahaya yang mereka temukan waktu itu bukanlah pemukiman. Cahaya yang mereka lihat tadi ternyata berasal dari lampu di sebuah rumah megah. Rumah megah, bayang kalian ada rumah megah di tengah hutan belantara tuh. Siapa yang mau tinggal sendirian di tengah hutan gitu kan? Nggak talok-talok rumah gadang kalau aku ya, biar nggak usah. Kok rumahnya besar kali mas?